Bisa ya. Oke. Ini kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin sedaya para jemaah musalla Riyadhus Shalihin sesangat Abdina Murjaki. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan maunahnya. Sehingga saat mangken ten kula serta ajunan ki keparingan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa apangki boleh dalam rangka belajar bersama. Di mana kali ini kita akan belajar materi tajwid dengan topik pembahasan masih seputar tentang makharijul huruf. Kalau kita buka kitab mabadi'nya itu halaman 5, Bapak. Jadi sebagaimana kita mafhumi bersama bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim itu memakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu, Bapak, tersusun dari huruf hijaiyah. Di mana huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya, itu yang disebut dengan huruf hijaiyah. Nah, bahasa Arab ya, kalimat-kalimat Arab tersusun dari huruf hijaiyah itu. Sebagaimana bahasa Indonesia tersusun dari abjad A, B, C dan seterusnya. Kalau ada orang bilang aku, berarti kan terjadi A, K dan U. Kalau bahasa Arab ada orang bilang ana, maka terdiri dari alif, non dan alif juga. Atau anta, alif, non, atta. Kemudian diintegrasikan jadi satu menjadi anta. Nah, relevansinya belajar makharijul huruf ini adalah dalam rangka agar pelafalan huruf itu baik dan benar sehingga tidak merubah makna, sehingga tidak merubah arti. Sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat peka, berubah sedikit berubah maknanya. Karenanya dalam pelafalan huruf hijaiyah harus benar. Kalau pelafalan huruf hijaiyahnya sudah benar, maka ketika melafalkan kalimat Arab menjadi benar juga. Seperti kita bisa membedakan antara a dengan a. Ya, a'u. Nah, ketika kita melafalkan kalimat Arab seperti contoh walahum adzabun alim. Jadi hamzah ya dibaca hamzah, tidak dibaca a. Walahum adzabun alim, bukan alim tapi alim itu. Nah, ini pentingnya kita belajar makharijul huruf. Nah, makharijul huruf itu sebagaimana pada pembahasan sebelumnya menurut Syekh Abdul Jazari ada 17, kemudian diringkas menjadi 5, di mana yang 15 itu yang 17 itu pada poin ke 5 ya, pada poin kelima itu berada di pangkal lidah. Pangkal lidah. Oh, ngereng Bapak. Ya, Toren.
Ngereh ya terus Pak. Alhamdulillah nih Kak pada Rabu. Ngereh lagi ya terus. Bisa dilanjutkan Gi? Makle lok batil malam. Jadi saya ulangi, pentingnya kita belajar makhorijul huruf, ya. Itu diantaranya adalah agar kita tidak salah dalam melafalkan huruf. Karena jika salah maka konsekuensinya berat. Ya, kalau salah tapi tidak merubah makna tidak fatal, Pak. Seperti contoh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Serang panjenengan dibaca alham. Ini kesalah, tapi lo sampai ngubah makna. Kan kadang ada sebagian orang baca Fatihah itu kemudian ditawalludkan pental alham. Lah itu secara tajwid salah, lahan namanya. Tapi tidak sampai merubah makna. Kalau dalam sholat gimana? Tetap sah sholatnya. Ya. Nah, beda halnya jika melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang ada pada Fatihah kemudian salah pelafalannya. Seperti contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil ibaca a. Atau ha ibaca ha. Lah kadang pada sebagian alham ha ibaca ha. Lakin tabu fatal konsekuensinya, fatal akibatnya. Ini berdampak pada keabsahan sholatnya. Kenapa? Karena membaca Fatihah dalam sholat bagian daripada rukun. Ketika salah satu rukunnya tidak sah, maka sholatnya pun juga tidak salah. Maka ini pentingnya kita belajar bagaimana bisa melafalkan huruf hijaiyah dengan benar. Nah, sebelumnya kita belajar tentang makharijul huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, yaitu tempat keluarnya ada di tenggorokan. Nah, pada poin kelima, halaman 5 lagi. Ini kita belajar makhrajnya huruf qaf. Huruf qaf itu di mana tempatnya? Yaitu ada di pangkal lidah. Pangkalnya kenapa, Pak? Cak turun, Pak. Pungkel. Lagi. Benang pungkila cila. Cila ni kepada koncok, pada pungkel, pada napa ni kan dengan kah? Ada tengah, ada kemudian pinggir. Lagi. Nah, qaf itu tempat keluarnya ada di pangkal lidah. Ya, berdenang pungkel cila dekat dengan anak lidah. Anak lidah ni ke Pak panjenengan manabi angangah. Ni ke ketelan ni ke beda til pentil ni. Nah, ini saya gocak anak lidah. Jadi tempat keluarnya huruf qaf itu ada pada pangkal lidah dekat dengan anak lidah, ya. Dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Jadi pangkal lidah lurus dengan anak lidah. Nah, la manabi dilafalkan ko. Ya, ko. Jadi qong qiqu baqo. Jadi hayyun baqo. Nih. Jadi bedakan antara kaf dengan qaf. Lah ini juga sering kalau tidak hati-hati kadang cenderung menyamakan keduanya padahal berbeda. Kenapa
cenderung disama karena memang tempat keluarnya berdekatan. Jadi tempat keluarnya huruf yang berdekatan, kalau tidak dilafalkan secara ekstra hati-hati, itu potensial melafalkan keduanya secara sama, padahal berbeda. Ya, jadi qaf itu ada di pangkal lidah dengan anak lidah. Kalau dilafalkan o, jadi apa ya contohnya di Al-Quran yang banyak huruf qafnya? Qul a'udzu birabbil falaq, falaq min syarri ma khalaq. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Nah, benih sini kemudian falak. Lah ini kaf mungkin, Pak. Benih qaf. Lagi. Lah, jadi ini perlu dibedakan antara huruf qaf dan kaf. Lagi. Coba di halaman 5.6 huruf kaf ini ada di pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya agak keluar sedikit dari makhrajnya qaf. Agak keluar sedikit. Jadi ko, ka, ko, beda kan? Jadi jangan disamakan antara qaf dengan kaf. Ya. Kalau pelafalannya seperti qul a'udzu birabbil falaq, lakin itu kaf mungkin cenderung ke kaf. Makanya perbedaannya qaf dengan kaf ini nanti ada sifatnya berbeda. Kalau qalqalah kalau qaf punya sifat qalqalah yaitu memantul. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu min syarri ma khalaq. Nah, kadar pantulannya seperti apa? Lah nanti ada pembahasan tersendiri di bab qalqalah. Sekarang kita fokus pada qaf dan kaf, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, tempat keluarnya huruf qaf itu ada di pangkal lidah lurus dengan anak lidah. Ngereng ya Pak. Lurus dengan anak lidah. Sementara kaf ya itu ada di pangkal lidah agak keluar sedikit dari makhrajnya kaf. Karenanya pelafalannya pun juga harus berbeda. Kenapa? Karena tempat keluarnya berbeda sekalipun relatif ada kedekatan. Nah, mari kita buka pada halaman berapa ini latihan? Di halaman 16. Halaman 16. Latihan mengucapkan atau melafalkan huruf qaf dan kaf. Ya. Ya seperti orang ini, Pak. Orang belajar do re mi fa sol la si do. Tapi bukan itu, nih. Jadi sekali lagi, qaf dan kaf tempat keluarnya berbeda sekalipun agak berdekatan. Karenanya pelafalannya pun juga harus berbeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Pak. Coba. Ngereng lagi. Saya Pak. Aduh. Lenon. Nah, belajar bersama nih. Mari lo nak kanak tok belajar bersama. Nak kanak sepo juga belajar bersama. Thank you.
Bisa dilanjutkan sebentar lagi? Mungkin barangkali ada yang perlu didiskusikan, mungkin setelah pembahasan nikah. Jadi makhraj atau tempat keluarnya huruf qaf dan kaf itu Bapak berdekatan, yaitu ada di pangkal lidah. Mon cepon orang Madura ni ke badanang koncok badanang pungkela cila. Pungkil cila dengan anak lidah. Anak lidah ni kalak-kalakan ni lah Pak. Mon pancenangan gelanon di sepora. Mana bi anganga ni kita elak telepon lagi saya gocak anak lidah. Jadi huruf tempat keluar huruf qaf ada di situ. Sementara kaf juga di sana hanya saja agak keluar sedikit daripada makhrajnya huruf qaf. Jadi karena berbeda sekalipun relatif berdekatan, maka konsekuensinya pelafalannya pun juga berbeda. Ya, jadi qul a'udzu birabbil falaq. Mana bi kaf ibaca kaf qul a'udzu birabbil falaq. Lah ini kesalahan nih kah. Qaf ibaca kaf. Kota baca sampai kaf ibaca qaf. Mun qaf ngi baca qaf. Mun kaf ngi baca kaf. Cek balik. Nih, mun qaf baca kaf nih kemungkinan bahaya atau juga sebaliknya. Karena bahasa Arab ini bahasa sensitif. Berubah sedikit, berubah maknanya. Makanya orang ngaten sering hayya 'alal falah. Lagi hayya 'alal falah. Lagi mati ha. Aneka ajakan hayya 'alal falah, mari kita menuju kesuksesan. Nih ke Nabi mati ha. Hayya 'alal falah. Nabi seadzan lo ngerti tajwid kadang hayya 'alal falah. Apa mati ha. Nih. Dan ini aubah maknanya yang awalnya ajakan untuk menuju kesuksesan, meraih kebahagiaan, mana bihayya dal falang. Nika artinya sangat kontras. Artinya itu hayya dal falah, mari kita menuju ke padang pasir. Beni aja sholat lagi. Iya cek antara apa nih ke besabe ngucol lajengan oke. Nih, lah maka urusan agama ini ya, urusan agama termasuk urusan baca Al-Qur'an ini memang ada disiplin ilmunya tersendiri. Sebagaimana kalau ada orang ingin mengerti ilmu menghitung ya harus belajar ilmu matematika. Begitu juga kalau ada orang ingin belajar Al-Qur'an maka harus belajar tajwid. Nah, materi tajwid yang pertama adalah tentang makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, di mana kali ini kita belajar tentang makhrajnya huruf qaf dan kaf. Kira-kira mun ya cek olahraga mulut kesokan kira Pak. Kesokan ki, melelo lekas setruk mulutnya. Lagi. Ngereng kita mun gila kan olahraga gila Pak pagi lagi gerak jalan sehat lagi. Mohon makin lebih spesifik olahraga mulut mungkin. Bisa dibuka halaman 16 Pak. Halaman 16 itu latihan melafalkan huruf. Ini kitab tajwid kecil tapi lengkap bagi pemula dan pengarangnya ini pengasuh Pondok Pik Malang. Lagi nama almarhum Kiai Basori Alwi Murtadha. Pangki merangi? Ngereng pada baris berapa ini Pak? Baris kedua. Mana bisa tasfa. Ngereng qaqi qubaqo. Bisa kira? Ayo. Ngereng 1 2 3 qaqi qubaqo. Qaqi qubaqo.
qaqiqu baq qaqiqu baq qaqiqu baq qaniqaqna minal muqnimati qaniqa qaniqaqna minal muqnimati qaniqa. Jadi sekali lagi, tempat keluarnya huruf qaf ada di pangkal lidah. Kemudian selanjutnya huruf kaf. Ya, huruf kaf. Huruf kaf yaitu tempat keluarnya berdekatan dengan huruf qaf, yaitu ada di pangkal lidah juga, hanya saja agak keluar sedikit. Mari kita latihan. Kaki kubak, ngereng, kaki kubak. Jadi ada sedikit sifat hamas. Sifat hamas itu artinya berdesis sedikit, tapi tidak usah terlalu berlebihan, Pak. Tidak sama dengan sin. Mana besin kan sasi subas ngeces lagi. Akaf ini kepada ngeces lagi ya, berhamasnya juga, cuma kadarnya sangat sedikit lagi. Coba kita latihan. Kaki kubak, ngereng, kaki kubak. Kukan kanika kena minal mukni maki kan kanika. Kukan kanika kena minal mukni maki kan kanika. Nah, ini tempat keluarnya huruf qaf dan kaf. Mudah-mudahan tempat keluarnya huruf qaf dan kaf ini bisa dicerna, dipahami, dan untuk bisa itu umpama sementara ini belum benar, memang perlu proses. Salah satu cara agar pelafalannya benar dengan cara seperti tadi itu, Pak. Kaki kubak, kaki kubak. Karena kadang melafalkan huruf itu ketika berharokat fathah benar, tapi kalau kasroh kemudian berubah. Maka di situ lengkap. Jadi kakiku ada harokat fathah, ada harokat kasroh, ada harokat dhammah. Begitu juga ada huruf matinya. Kukan kanikak, lah huruf matinya. Ya. Lah jadi itu dalam rangka latihan agar memudahkan kita melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Pon, barangkali kita praktek bersama lagi tadi kan belajar melafalkan hurufnya, Pak. Lah kita sekarang belajar praktek ke ayat. Nah, huruf qaf ini di surat Al-Alaq itu. Kan hafal sudah jadi menabilu hafal bisa buka sengki HP saya pada Al-Qur'an tapi insyaallah hafal sudah aja kula huruf kan sedenge maus lagi. Nyereng napa kula se maus mungkin panjenengan mengikuti lastari kula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nyereng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
napa nikahnya mana kasrona pamonya i niki. Jadi mun fathah pamonya a, mun kasro pamonya i, manabi dhamma pamonya u. Jangan sampai manabi kasro abunya i atau fathah abunya a atau dhamma abunya u. Jadi a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tun. Menabina karena saya ngaji ikro kan kadang dari ini Pak, kakiku, babi, bu. Ini estona ini belajar membaca huruf sekaligus harokatnya. Nah, gitu. Jadi hurufnya harus benar, harokatnya juga harus benar. Jangan sampai miring istilahnya. Coba diulangi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngereng? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil, lagi bil, ketika mengucapkan bil, usahakan lidah jangan sampai bergerak agar tidak ada suara pantulan. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan bil. Nah, jadi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ngereng? Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Jadi nanti ada pembahasan tersendiri. Cuma kalau ada nun mati bertemu shin itu hukum bacanya disebut ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Suaranya nun dibaca samar. Di mana kadarnya sama antara samar dengan dengung. Jadi bukan ming benih sini kah? Gi? Min syarri ma khalaq. Ngereng? Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin fil 'uqad. Jadi bunyinya bukan wa min gi, wa min benih sini Kak. Wa min. Jadi suaranya nun dibaca samar. Dalam istilah tajwid nanti ada pembahasan tersendiri, itu namanya disebut bacaan ikhfa ya. Jadi bunyinya bukan wa min tapi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ngereng? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi di situ ada huruf qaf ya. Jadi al-falaq, ma khalaq, idza waqab. Nah, itu semua harus dilafalkan dengan benar. Pon kemudian huruf kaf. Ya, huruf kaf ini di inna a'tainakal kautsar, insyaallah hafal saja. Cuma 3 ayat. Nih. Jadi di surah Al-Kautsar ada inna a'tainaka kal kautsar fasholli li rabbika. Ada ka lagi. Nah, ini juga harus benar. Coba kita praktek lagi seperti tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngereng bareng Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ngereng? Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Nah, ini pembahasan tersini nanti. Jadi ro-nya ini tebal, Pak. Bukan kautsar. Ini sini enggak? Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ngereng? Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini dua surat yang merupakan objek dari latihan huruf qaf dan kaf. Huruf qaf tempat keluarnya ada di pangkal lidah lurus dengan anak lidah. Cak maturna bernang pungkele cila loros sarang lekel-legen. Lekel-legen lagi. Saya pentil kayak ini lah. Dalam mana nih kah? Ya saya cila nih kah? Nah nih kah. Kemudian yang kedua huruf kaf. Ini ada di pangkal lidah, hanya saja lebih keluar sedikit daripada makhraj huruf qaf. Pon barangkali ini bapak-bapak yang bisa saya jelaskan. Tak apa-apa, walaupun titik sementing masuk lagi. Si pon abah ni ka tak anak apa ke pandai sementing masuk daripada rancang lo masuk sama sekali. Pon saya kira demikian Bapak Ibu. Barangkali sebelum kita tutup ada yang perlu kita diskusikan terkait materi tadi, atau kalau tidak ada barangkali ada yang perlu diskusikan terkait dengan materi lain. Monggo disilahkan. Cukup hi terkait materi kadin itu cukup. Oke. Kipon, saya kira demikian kajian tajwid dengan topik makhrijul huruf, yaitu huruf qaf dan kaf. Mudah-mudahan make ngalor ngidul lo temu konco bungkanah nika bernilai barokah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Kiran sakadin toh dari beten kaulah, kurang lebihnya talangkong nyono seporah. An-naksubina wa lafiminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ki Pak.